Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia dari S1 Manajemen Malam semester 2 akan menjelaskan tentang CV dan PT. PT yaitu singkatan dari perseroan terbatas, yang merupakan suatu bentuk perusahaan di mana modalnya terbagi atas saham-saham dan tanggung jawab dari si pemegang saham perseroan terbatas tersebut, yang berdasarkan pada jumlah masing-masing saham yang mereka punyai. Sedangkan CV yaitu suatu bentuk badan usaha persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang mereka kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya saya akan membahas mengenai ciri-ciri PT atau perseroan terbatas. Yang pertama yaitu tujuannya untuk memperoleh sebuah keuntungan. Yang kedua, mempunyai fungsi komersial dan fungsi ekonomi. Yang ketiga, modalnya berasal dari saham-saham dan obligasi. Yang keempat, tidak mendapatkan sebuah fasilitas dari negara. Yang kelima, dalam sebuah perusahaan dipimpin oleh seorang direksi. Yang keenam, kekuasaan tertinggi terdapat pada RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Yang ketujuh, pada karyawan perusahaannya ditetapkan sebagai pegawai swasta. Yang kedelapan, hubungan usahanya diatur dalam sebuah hukum perdata dan lain-lain. Macam-macam bentuk perseroan terbatas. Yang pertama, PT terbuka. PT terbuka yaitu suatu jenis perseroan terbatas yang dimana sahamnya boleh dibeli atau dipunyai oleh orang umum. Biasanya pada perseroan terbatas jenis ini kepemilikannya atas unjuk bukan atas nama, sehingga mudah untuk menjualnya dan membeli sahamnya. Yang kedua yaitu PT tertutup. PT tertutup yaitu suatu jenis perseroan terbatas yang dimana sahamnya hanya dapat dimiliki oleh orang-orang atau kalangan tertentu saja dan tidak dapat menjualnya kepada masyarakat umum. Yang ketiga yaitu PT domestik. PT domestik yaitu suatu jenis perseroan terbatas yang berdiri sekaligus menjalankan suatu kegiatannya di dalam sebuah negeri dan harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku di wilayah negara tersebut. Yang keempat yaitu PT perseorangan. PT perseorangan merupakan suatu jenis perseroan terbatas yang sahamnya sudah dikeluarkan dan hanya dimiliki oleh satu orang saja. Orang yang memiliki saham tersebut berkedudukan sebagai direktur yang mempunyai kekuasaan tunggal. Maksudnya yaitu menguasai wewenang direktur sekaligus rapat umum pemegang saham. Yang kelima yaitu PT asing. PT asing merupakan suatu jenis perseroan terbatas yang didirikan di luar negeri dengan mematuhi peraturan yang berlaku di negara tersebut. Tetapi, apabila ada orang luar negeri yang mendirikan perseroan terbatas di wilayah negara Indonesia, maka hendaklah perusahaan tersebut mematuhi peraturan yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Yang keenam, PT umum atau PT publik, yaitu suatu jenis perseroan terbatas yang kepemilikan sahamnya boleh dimiliki oleh siapa saja dan juga bisa terdaftar di Bursa Efek. Selanjutnya saya akan menyebutkan kelebihan dan kekurangan dari PT. Kelebihan dari PT yang pertama yaitu relatif mudah mendapatkan tambahan modal. Yang kedua, mudah mendapatkan pinjaman modal karena statusnya berbadan hukum. Yang ketiga, tanggung jawab pemegang saham terbatas pada modal yang ditanamkan. Yang keempat, penanaman modal berupa saham pada PT mudah diperjualbelikan. Yang kelima, kelangsungan perusahaan terjamin karena tidak tergantung pada pemimpin dan pemegang saham. Yang keenam, pengelolaannya profesional karena dipegang oleh masing-masing ahlinya. Yang ketujuh, harta perusahaan terpisah secara manajemen dengan harta pemegang saham. Yang kedelapan, adanya jaminan kesejahteraan bagi karyawan.
Kekurangan dari PT yang pertama yaitu: 1. Prosedur pendirian PT relatif sangat sulit. Yang kedua, rahasia perusahaan dapat diakses secara umum. Yang ketiga, adanya kemungkinan nepotisme karena pimpinan perusahaan dipilih oleh pemegang saham terbesar. Yang keempat, keuntungan dibagi dengan pemegang saham. Yang kelima, adanya pajak perusahaan sehingga keuntungan perusahaan berkurang. Yang keenam, perhatian pemegang saham terhadap perusahaan kurang karena tanggung jawabnya terbatas. Ciri-ciri CV atau persekutuan komediter. Yang pertama adalah sekutu aktif atau sekutu komplementer, yaitu sekutu yang menjalankan perusahaan dan berhak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Artinya, semua kebijakan perusahaan dijalankan oleh sekutu aktif. Sekutu aktif bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan bertanggung jawab atas hutang piutang harta pribadinya. Nah, yang kedua yaitu sekutu pasif atau sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyertakan modalnya dalam suatu persekutuan. Sekutu ini tidak ikut serta dalam menjalankan suatu perusahaan. Mereka hanya menantikan sebuah hasil dari suatu perusahaan. Artinya, jika suatu perusahaan mendapati rugi, mereka hanya akan bertanggung jawab sebesar modal yang mereka keluarkan. Begitu juga sebaliknya, jika perusahaan mendapati untung, mereka akan mendapatkan untung sebesar modal yang mereka keluarkan. Nah, lanjut ke macam-macam bentuk CV. Yang pertama ada persekutuan komanditer murni, yaitu suatu bentuk persekutuan komanditer yang dimana di dalamnya hanya memiliki satu sekutu komplementer, sedangkan sekutu lainnya merupakan sekutu komanditer. Yang kedua yaitu persekutuan komanditer campuran, adalah suatu bentuk persekutuan komanditer yang berasal dari bentuk firma. Apabila firma memerlukan modal tambahan, maka sekutu firma dapat menjadi sekutu komplementer, sedangkan sekutu lainnya merupakan sekutu komanditer. Yang ketiga yaitu persekutuan komanditer bersaham, adalah suatu bentuk persekutuan komanditer yang mengeluarkan saham pada perusahaan dan tidak bisa digunakan untuk diperjualbelikan. Yang terakhir, saya akan menyebutkan kelebihan dan kekurangan dari CV atau persekutuan komanditer. Lebih dahulu, saya akan menyebutkan kelebihan dari CV. Yang pertama yaitu relatif lebih mudah dalam mencari tambahan modal dari anggota pasif. Yang kedua, mudah dalam pencarian kredit. Yang ketiga, pengelolaannya dapat diserahkan kepada pihak yang memiliki keahlian di bidangnya. Yang keempat, tanggung jawab persero pasif terbatas. Yang kelima, modal relatif lebih besar. Yang keenam, kelangsungan usaha lebih terjamin. Nah, kemudian saya akan membacakan tentang kekurangan CV. Yang pertama yaitu, persero pasif tidak mengelola perusahaan dan hanya mempercayakan modal kepada persero aktif. Yang kedua, tanggung jawab persero aktif tidak terbatas. Yang ketiga, harta kekayaan persero aktif dapat disita jika perusahaan mengalami kebangkrutan.